Ya, selamat pagi. Ngopi bareng redaksi. Hari ini kita hadir kembali dan saat ini kita bersama dengan Direktur Unit Program Belajar Jarak Jauh UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura bersama dengan Bapak Dr. Andes Mujadi MPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ini Selamat pagi. di belakang kita ada Dies Natalis ini, Pak. Betul. Dies Natalis ke-38 Universitas 38, Terbuka. ya. Berarti sudah mau dekat-dekat ulang tahun nih, Pak, biasanya, Pak? Ya, memang UT setiap tahunnya itu selalu mengadakan kegiatan mendekati acara Dies Natalis yang diintegrasikan dengan Dispor Seni. Nah, biasanya itu 2 bulan sebelumnya sudah kita siapkan. Ada kegiatan, Pak? Ya, kegiatan di mana mulai 3 tahun yang lalu kita tidak hanya diikuti oleh peserta dari universitas terbuka, tapi dengan universitas negeri dan universitas swasta yang ada di Indonesia dan di setiap kota provinsi yang ada. Berarti bermitra juga, Pak, ya, dengan Betul, ya. Ya, itu namanya pendidikan. Ya, betul. Tidak. Dan ini 38 tahun, Pak. Berarti sudah cukup 38, Pak. 38, Ya. Pak, ya, yang di sana. Tahun 84. 8. Ya, 1984 UT berdiri. Boleh cerita, Pak, sejarahnya UT itu kenapa didirikan? Padahal kan orang banyak bertanya, ngapain didirikan UT ini? Terus kan sudah ada universitas ya, kayak yang konvensional lah kasarnya gitu, Pak. Boleh cerita sedikit, Pak, bagaimana? Terima kasih. UT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan rahayu. Memang kalau kita lihat, saya cerita langsung aja bahwa saya ini juga merupakan korban dari cita-cita ingin masuk ke universitas negeri. Ya. Jadi tahun 84 itu sudah mulai disiarkan, mulai Januari apa nggak salah itu, bahwa ada salah satu universitas negeri yang berdiri dan mampu menampung berapa saja jumlahnya. Jadi tidak ada batasan, Pak? Nggak ada batasan, ya. Karena beberapa kali seleksi di universitas negeri saya mengalami kegagalan waktu itu. Akhirnya 84 saya seleksi juga mengikuti yang ketiga kali di negeri dan saat itu juga bersamaan dengan berdirinya UT. Saya diterima juga akhirnya. Kedua-duanya diterima, ya, di Fakultas MIPA. Ya. Nah, kenapa sih ada UT? Ya. 84 ke bawah, 83, 8 dan sebagainya. Memang Indonesia itu mengalami suatu hambatan-hambatan dari putra-putra Indonesia yang ingin masuk ke universitas negeri. Saya masih mengingat berapakah jumlah yang tes masuk ke universitas negeri. Yang dulu ada kata skalu. Ya. Sistem masuk ujian 5 universitas. Ada sekatu 7 universitas. Ada perintis 1 dan macam-macam. Dan semua itu dibangun oleh kumpulan-kumpulan beberapa universitas negeri. Nah, dari kurang lebih yang daftar hampir 500.000 itu yang diterima tidak lebih dari 100.000. Di bawah. Betul. Jadi bayangkan yang 400.000 itu dikemanakan? Jelas. Nah, kenapa demikian? Ya memang dari sisi finansial juga mahasiswa memerlukan itu. Iya, ya. betul. Mau ke swasta juga tentu berpikir 2 kali ya, juga. Betul, Pak. Ya. Akhirnya berdirilah UT itu. Bukan hanya masalah daya tampung saja bahwa UT berdiri, namun juga kapan Indonesia itu mempunyai SDM yang siap mulai dari pinggir sampai pusat. Ya, betul. Mulai dari kepulauan yang terpencil sampai ke ibu kota. Ya. Nah, kalau hanya kota-kota besar saja yang tersedia SDM-nya, terus kapan majunya? Ya, betul. Nah, ini tercetuslah oleh seorang anak bangsa, ya, putra terbaik kita yaitu Profesor Dr. Setiadi almarhum, ya. Dia merintis
yang dinamakan universitas terbuka. Aslinya jadi open distance learning. Ya. Jadi yang diprakarsai dengan adanya studi komparasi di Inggris, di Australia, di Thailand juga ada dan sebagainya. Berarti tidak ujuk-ujuk langsung bentuk Oh tidak, ya tentu tidak akan timbul itu. Betul. Mungkin dengan melihat itu langsung timbul. Kenapa di negara saya yang dengan ratusan juta ini tidak begitu? Nah, ratusan juta, puluhan ribu pulau. Nah iya, ribuan pulau. Kemudian kenapa kok hanya 1 tahun itu yang diterima di negeri hanya segini? Berarti daya outputnya, produknya, SDM itu sangat berkurang sekali. Nah, akhirnya begitu sudah mengetahui beberapa kondisi, inovasi pendidikan Indonesia terbukalah. Kalau gitu di Indonesia ini harus, dan ini langsung saya dapat cerita dari Prof. Setiadi itu, karena dia pembimbing saya. Iya. Jadi ini loh Pak Mujadi, kenapa saya mendirikan? Karena itu, kalau sekarang ini tidak ada UT, mungkin kita akan tertinggal ratusan tahun. Tapi dengan UT ini kita bisa 10 kali lipat lebih cepat. Ya, lebih cepat. Faktanya benar, Pak. Iya, betul. Begitu udah berdiri, berapa juta guru-guru sudah di S1 kan? Dan itu menurut saya Pak Profesor pendiri ini sudah sangat visioner sekali, Pak ya. Betul. Dimana kan sekarang guru-guru wajib S1. Dan kalau tidak ada UT, Pak, bisa dibayangkan, Pak, berapa banyak guru-guru. Berapa banyak dan berapa hambatan yang kita hadapi. Nah, sekarang kita lihat mulai dari kepulauan yang terpencil, tidak ada guru SD yang tidak sarjana, Pak. Betul. Nah, ini mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa kita sudah punya pabrik edukasi yang terbaik, ya. Kualitasnya juga bisa dijamin, sehingga keluaran nantinya sudah bisa diperhitungkan baiknya. Nah, inilah terjadinya. Makanya waktu itu Prof. Setiadi bilang kita akan mempercepat langkah kita 10 kali lipat lebih cepat daripada masa lalu. Ya, kita mencetak sarjana-sarjana dari berbagai bidang yang ada dan diperlukan oleh Indonesia untuk membangun. Inilah UT. Memang masyarakat kita itu belum paham, belum mengetahui seberapa besar UT ini berkontribusi, ya. Seberapa besar alternatif perguruan tinggi yang paling baik untuk pendidikan. Kalau UT ini berdiri, tentu lambat laun yang mengisi UT bukan hanya kaum milenial, pasti kaum menengah, kaum tua, bahkan sampai umur berapa tahun juga, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, sampai 100 tahun mungkin ada. Nah, inilah UT. Karena apa? Namanya saja UT dengan pendidikan tinggi terbuka jarak jauh. Konotasi atau pengertian terbuka itu bebas. Siapa saja, tanpa dibatasi dengan usia, ijazah dan sebagainya. Terus dia paham bahwa dia menginginkan suatu pendidikan yang memang berkualitas tanpa mengganggu pekerjaan sehari-hari. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena kalau guru-guru misalnya mau harus kuliah yang formal, Pak, bisa dibayangkan misalnya dia pulau terpencil harus berapa tahun dia harus tinggalkan sekolah, Pak. Itu, Pak. Ini ada cerita juga. Ada cerita. Jadi pada saat UT belum ada itu, Pak, guru-guru yang belajar menambah ilmu ingin sarjana, apa, Pak, yang terjadi? Kelas kosong, Pak. Murid tidak ada guru, karena gurunya kuliah. Betul. Ya, apa yang terjadi? Bukan kemajuan pendidikan, Pak, kemunduran. Malah bisa ada akhirnya jarak yang ada ini, Pak. Gap, Pak. Betul. Ada gap, kemampuan secara kualitas itu tidak ada. Dan ini saya mengalami sendiri pada waktu itu KKN, ya. Saya lihat kenapa ini kok siswa-siswa ini kok di luar kesehariannya. Nah, setelah saya tanya, oh iya, gurunya masih sekolah, Pak. Waduh. Nah, tapi lama-kelamaan negara mengerti, Pak, paham, ya. Dan
cerdas Iya. bahwa Anda bekerja, Anda kuliah atau belajar harus bekerja, sehingga murid tidak tertinggal, Betul. pelajaran tetap, tapi guru juga memaksimalkan kemampuannya untuk meningkatkan dirinya sendiri. Inilah Pak yang jadi. Dan apa terjadi? Nggak ada Pak. Semua sekarang Pak, dari beberapa kementerian Pak, ya, seperti Kementerian Keuangan, silakan harus kuliah di UST, tapi bekerja tetap. Ya. Ini pemikiran yang cerdas. Betul. Artinya nggak kosong, ya. Ruangan tidak kosong. Karena apa? Kalau sudah ditugaskan kan kosong Pak. Iya. Tapi kalau diizinkan, izin belajar, Anda harus bekerja. Iya. Ini sudah benar-benar sekarang itu masalah ini sudah mulai bukan mengejala lagi, sudah dipahami bahwa alternatif yang terbaik tanpa meninggalkan pekerjaan, tapi tetap meningkatkan sumber daya manusia adalah di universitas terbuka. Iya, betul. Dan ini saya baca tatanan baru UT PTNBH. Ya. Berarti sudah perguruan tinggi negeri Pak ya? Iya, memang dulu juga negeri Pak. Oh gitu. Sudah, Jadi banyak mulai- nggak paham nih Pak. Iya. Banyak kira UT itu swasta Pak. Ya. Ternyata negeri. Betul. Jadi pada tanggal 4 September ya 84 itu diresmikan oleh Presiden Soeharto, itu sudah negeri. Oh. Ya. Sudah dari dulu Pak. Sudah ya? negeri ya. Nah, cuma tatanan stratanya, pengelolaannya waktu itu kan masih ya sifatnya satker Pak, satuan kerja ya. Jadi kondisi keuangan dan sebagainya satuan kerja. Lama-lama UT tetap kinerjanya itu tetap ditingkatkan Pak. Memang kita dalamnya bahkan untuk meningkatkan kinerja itu kita membranding dengan ISO. Oh. Kita sudah standar ISO mulai ya 20 tahun yang lalu sudah. Sudah pakar ini Pak. Iya, dan ISO-nya itu bukan ISO nasional saja Pak, tapi internasional. Sudah internasional, Ya, jadi ya. dua-duanya itu. Makanya kita lebih cepat kenaikannya dari Satker itu naik ke PTNB ke BLU, Badan Layanan Umum. Iya. Sehingga sebagian pengelolaan dana itu juga sudah tersendiri. Iya. Nah, kurang lebih 10 tahun kita BLU kemarin mengajukan dan dari hasil evaluasi berhak UT menyandang PTNBH. PTNBH berarti Karena dilihat dari beberapa aspek. apa saja Pak? Ya. Jadi aspek keuangan, aspek materi edukasinya, Iya. nah, kemudian aspek ketersediaan tenaganya dan sebagainya Pak. Maka dinyatakan bahwa tahun 2022 ini insya Tahun Allah ini, Pak, ya? iya tahun ini awal Selamat Januari. Pak buat UT. Iya, hanya dinyatakan 5 universitas di Indonesia termasuk Brawijaya dan sebagainya itu menjadi peralihan PTNBH. Berarti sudah setara dengan universitas besar Ya, kayak dan UGM, kita menyetarakan pengelolaannya dengan dan makanya kita sekarang sudah menggunakan semua digital kan, karena baik itu layanan surat penyurat semuanya, tanda tangan pun sudah merupakan barcode digital. Berarti yang lain baru mulai, UT sudah Ya sudah lebih dulu Pak ya. kita sudah lama sudah menggunakan sistem, jadi tanda tangan pun kita sudah barcode kan, cek benar apakah barcode ini tanda tangan saya, kita tinggal dengan HP klik, oh udah benar itu. Dan UT termasuk boleh saya bilang pakarnya belajar online Pak. Betul Pak. Yang lain baru mau belajar pada saat pandemi 2 tahun lalu. Betul. Sementara UT setahu saya sejak didirikan sudah, ya kasarnya mungkin zaman dulu belum kenal online lah Pak. Dan seingat saya dulu ada Pak D saya, guru, dia di kabupaten di Tanah Toraja sana, belajar pakai radio. Betul. Berarti kan UT ini sudah ya biangnya online Pak ya. Dari berdirinya Pak, bantuan belajar itu sudah ada, mulai dari radio, rekaman, kemudian ditambah dengan video, kemudian TV. Kalau dulu TVRI atau TPI, Oh, iya. ya Ada TPI dulu program. dulu sudah ada. Ya. Namun demikian kan kita juga tetap
menginginkan suatu terobosan-terobosan. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada UT-TV juga sudah ada dan sebagainya, kita lengkapin. Ya. Dengan jumlah mahasiswa yang 350.000. Se-Indonesia ini, Pak? Iya. Banyak juga, Pak. Dan kita dengan cabang kurang lebih 32 negara yang luar negeri, ya. Berarti mahasiswanya ada di luar negeri juga? Betul, Pak. UT juga punya keistimewaan di mana UT itu tidak ada DO. Oh iya, ya. Berarti betul-betul terbuka, Pak, ya? Iya. Jadi siapa saja mahasiswanya itu boleh merancang kapan saya harus lulus. Oh. Mau 4 tahun, 3,5, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun, silahkan. Nah, ini. Kedua juga UT juga memberikan satu kemudahan-kemudahan di mana mahasiswa tersebut memilih program ujian apa yang diinginkan. Nah, selanjutnya mahasiswa juga diberikan kemudahan jika dalam suatu pekerjaannya dipindahkan ke suatu tempat, tidak perlu lagi pada saat ujian pulang ke kampung halamannya. Nggak perlu, Pak, ya? Nggak perlu lagi. Karena memang belajar itu dimanapun, kapanpun bisa. Iya, betul. Dan itu yang prinsip dipegang oleh UT. Jadi kalau saya dipindahkan, saya mahasiswa UT. Tahu-tahu saya dipindahkan ke Jakarta. Nggak ada masalah. Ya. Gitu. Atau dari Jakarta misalnya pindah ke Wamena. Nggak masalah, nggak Pak. Masalah. Ya, kemana saja. Ya. Mau pindah ke Singapura, nggak ada masalah, Pak. Ke Hong Kong nggak masalah, Korea juga nggak ada masalah. Gitu. Artinya apa? Artinya tidak ada pendidikan itu yang terputus. Betul. Kalau kuliah di UT. Ya. Bisa dibayangkan sendiri kalau kuliah di universitas lain, Pak, yang konvensional. Betul. Ya itu yang bisa dianggap. Oleh karena itu, kemudian itu cukup mahasiswa yang kebetulan posisinya tidak berada di tempat dia mendaftar, maka cukup meminta surat keterangan saja, pindah atau numpang ujian di tempat yang di mana dia berada. Ya. Itu kemudahannya. Berarti misalnya saya dari Jakarta misalnya, Pak, ditugaskan ke Papua, berarti saya tinggal melapor ke sini. Betul, tinggal asalnya dari mana, misalnya dari Papua mau kemana, Jogja. Nah, lapor aja, Pak, saya mau numpang ujian di Jogja. Kita boleh? Boleh. Kita bikin surat, langsung udah disiapin di sana sudah. Jadi itu mau pindah langsung ke sana langsung, nggak ada apa-apa, langsung dia. Nah, inilah kemudahan-kemudahannya. Nah, kedua juga saya belum punya cukup uang untuk membayar SPP, saya mau berhenti dulu misalnya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak usah registrasi. Ya. Nanti semester depan saya registrasi lagi. Tinggal melanjutkan. Tapi tidak terbatas gitu, Pak? Enggak. Jadi misalnya kapanpun saya ada uang baru saya ini bisa? Enggak. Silahkan, Pak. Jadi nama saya tidak terhapus? Enggak. Iya. Tidak terhapus. Ya. Jadi masih bisa terus. Nah, dengan demikian maka UT itu yaitu dikatakan pendidikan seumur hidup. Jadi bisa menentukan, ya, bisa memulai, bisa sementara istirahat dan sebagainya ada. Ya. Nah, dengan demikian maka UT makin lama makin dipahami oleh masyarakat. Itu masyarakat akan makin banyak alternatif yang terbaik dalam menentukan hidup dan kehidupannya maupun belajarnya. Memang kalau saya lihat sih, Pak, UT, orang yang masuk di UT ini orang yang punya kemauan kuat untuk belajar. Betul, Karena Pak. kan belajar di UT itu ya seperti tadi Bapak bilang, seumur hidup, dimanapun, kapanpun. Ya, itu yang bisa kita ketahui dengan baik itu bahwa kita memang akui bahwa orang Timur itu masih class minded, kampus minded. Itu Pak ya. Jadi masih, tapi itu sudah mulai tergerus, Pak ya. Walaupun itu tidak banyak. Kayaknya terbantu pandemi juga nih, Pak. Nah, dengan ada pandemi kan orang loh ternyata saya bisa belajar dari rumah. Betul, Pak. Bukan hanya harus duduk di kelas, harus ada dosen di depan saya. Betul. Dengan pandemi yang terjadi 2 tahun itu, Pak,
ya, kita bisa melihat Pak, betapa sibuknya universitas-universitas lain mempersiapkan diri bagaimana supaya mahasiswanya tidak kosong, Betul. tidak bisa masih tetap menerima ilmu. Ya. Bukan Caranya hanya mahasiswa Pak, sekolah juga Nah, Pak. sekolah mulai dari SD, SD. ya sampai SMA itu Pak. Betul. Yang akhirnya mau tidak mau Pak, Belajar ke yang UT. ya yang dulunya begitu UT berdiri Pak, sumir. Nah, ada kata sumir. Universitas ini telanjang ya. Nggak ada kantornya ya, nggak ada kampusnya ya. Nggak ada kampusnya ya. Nah, karena apa? Ya kita maklumi Pak. Ya. Karena yaitu ya orang mengatakan bahwa kalau namanya sekolah itu pasti ada kampusnya, ada kelasnya, ada sekolahnya. Dan nah UT tidak. Tetapi secara semu Pak. Artinya di pemikiran kita itu orang yang paling cerdas kuliah di UT itu. Ya. Kenapa demikian? Kita mampu memindahkan kampus ke rumah kita, Betul, Pak. Pak. Betul. Ya? Itu yang saya bilang tadi, hanya orang yang mau belajar Ya, yang iya. kuliah di UT. Dipindahkanlah kampus itu. Saya nggak perlu datang. Kampus sudah saya pindahkan ke sini. Nah, Ya. buktinya apa? Buktinya saya bisa belajar dengan modul yang ada. Ya, Dengan ketersediaan modul yang ada. Walaupun dosen saya itu jauh jaraknya, ya, keterbatasan itu, tapi saya sudah berhadapan dengan dosen karena modul itu dibuat dengan kualitas yang baik, sehingga seakan-akan kita belajar atau berhadapan langsung dengan dosen. Dan belajar yang bertanggung jawab, Pak. Betul. Beda kalau di tatap muka kan, Pak. Kalau tidak ada dosen sudah ribut, Betul. enggak ini. Ya. Tapi kalau UT ada atau enggak ada ya sudah, karena Terpaksa dan dipaksa, Pak. Di UT harus. Karena apa? Resikonya dia sendiri, Pak. Ya, betul. Nggak ada yang marahin, Pak. Ya. Kalau kamu mau dapat A, silakan. Terserah. Anda. Ya. Kamu mau dapat apa saja, silakan. Ya. Anda lah yang menentukan. Ya. Tidak ada nilai-nilai itu, kemurnian itu dicampuri, dikotorin oleh orang lain. Artinya, oh saya dibantu dosen. Dari nilai C menjadi nilai B atau nilai... Enggak ada. Pak, ya. A murni punya kamu. Ya. Nah ini sehingga sadar. Kalau dia menyadari Pak, wah. Bahkan ternyata di samping mahasiswa UT dengan kata-kata cyber university-nya, semua mahasiswa UT tidak gaptek Pak. Ya, betul, Pak. Ya, tidak gaptek. Karena setiap mau ujian pasti dia sibuk. Setiap mau kuliah daring atau TTM atau tatap muka daring, itu selalu dia di depan komputer, kadang-kadang di atas gunung. Nyari sinyal. Nah, disitulah dia ngomong. Dia berhadapan dengan dosennya. Nah, itulah maka saya katakan, kalau 350 mahasiswa UT di sini tidak ada yang gaptek. Kenapa? Perkuliahan dilakukan Sudah terbiasa. Nah, sudah menjadi budaya bagi budaya, masyarakat. ya. Tidak punya komputer Kebiasaan pakai hidup, ya. Android bisa. Ya. Sehingga tidak hanya untuk chat saja, tapi juga fungsinya ditambah lagi untuk belajar. Nah, inilah Pak. Terus jurusan-jurusan apa sih Pak yang ada di UT? Jadi fakultasnya apa? Apakah Ya. sama sih dengan universitas konvensional lain misalnya seperti itu? Di UT itu ada 4 fakultas. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Iya. dengan jurusan yang ada, ya, dan program studi yang ada. Nanti itu bisa dilihat di katalog, itu banyak ada. Jadi pada masyarakat yang mau tahu atau ingin mengetahui, saya mau masuk UT program apa ya, Iya. silakan datang di UPJJ UT. Di situ sudah kita siapkan semua perangkatnya. Infonya apa semua sudah lengkap? Semua lengkap ya. Kemudian jumlah SKS yang harus ditempuh, apakah itu S1, S2 ataupun S3. Oh, sudah ada S3. Oh, sudah ada, kita sudah ada Pak ya. Kemudian pembayarannya berapa dan sebagainya, SPP-nya. Tapi yang jelas UT tidak ada uang pangkal. Oh. Nah, ya. Jadi jangan sampai tadi banyak sekali Pak saya wah uang pangkalnya UT itu berapa ya? Iya, iya. Nah, nggak ada. Jadi uang pangkal UT nggak ada. Yang ada adalah uang admisi yang hanya 100.000. 100.000. Ya. Jadi admisi itu hanya 100.000. Kemudian membayar uang SKS. Oh. Berapa SKS yang diambil? Iya, iya. Ketiga, berapa modul yang harus saya beli? Dan itu sangat murah.
Dibandingkan dengan universitas yang lain, baik negeri maupun swasta, kita sangat murah. Kan memang kita disubsidi oleh pemerintah. Iya, iya. Ya. Nah, itulah yang dimiliki oleh UT, bukan hanya masalah proses pembelajaran, kualitas pembelajaran, tapi kita mengutamakan pelayanan, Pak. Ya. Jadi kita utamakan pelayanan sehingga masyarakat yang ingin tahu, ya, kurang percaya sama informasi dari orang, silahkan datang ke kantor atau ke kampus UT Jayapura. Di situ Anda akan mendapatkan informasi yang sangat lengkap. Nah, ini yang ada. Dan di Papua, Pak, kita seluruh kabupaten sudah ada mahasiswa UT. Jadi dari 29 kabupaten dan kota, Pak, ya. Lengkap. Ini mencakupi Papua Barat juga atau Papua Barat sendiri? Dulu memang Papua Barat juga, tapi sekarang Papua Barat sudah punya sendiri, sehingga cukup Papua saja kita. Ya. Nah, ini Pak, kalau universitas konvensional kan menerima mahasiswa baru itu ya paling saat-saat ini, Pak, ya? Ya, tahun ajaran tutup baru. Tahun ajaran baru. Kalau UT sendiri bagaimana nih, Pak? UT memang tetap menerima mahasiswa baru, tapi dalam 1 tahun itu 2 kali. Oh, bisa 2 kali? Iya. Jadi bukan hanya bulan Juni sampai Agustus seperti lazimnya, Pak, ya? Oh. Jadi 2 kali penerimaan. Itu kapan, Pak? Semester 1, semester 2. Kalau pendaftarannya itu setiap saat. Oh, tidak ada batas? Tidak ada batas, hanya belajarnya semesteran. Oh. Nah, misalnya seperti ini lagi ujian mahasiswa UT. Nah, nanti Juli itu sudah pendaftaran sampai Agustus, sudah efektif. Nah, baru perkuliahan. Di UT itu perkuliahannya hanya 2 bulan, Pak. Oh. Jadi 6 bulan full atau 4 bulan saya. Enggak, hanya 2 bulan. Dengan tatap muka, baik itu melalui online maupun tatap muka langsung, itu hanya 8 kali. 2 bulan itu kan 4 minggu. 4 minggu, betul. Habis itu ya siap ujian lagi. Habis itu istirahat. Jadi selama 4 tahun atau program 4 tahun S1 itu berarti berapa, Pak? 1 tahun berarti 4 bulan. Hanya 16 bulan. Berarti kalau misalnya saya pegawai misalnya, Pak, Ya. atau karyawan, berarti saya tidak terlalu meninggalkan tugas dong, Pak? Tidak, Pak. Jadi tidak ada alasan, Pak. Saya nggak ada. Oh, hanya 2 bulan, Pak. Ya. Hanya 2 bulan. Silakan Anda baca modul sesuai dengan. Habis itu persiapan Anda ujian. Hanya itu. Jadi kalau 4 tahun 16 bulan, Pak, hanya 2 bulan 1 tahun, 2 bulan lagi 4 bulan 1 tahun, 4 bulan. Kalau 4 tahun kan 16 bulan. Iya, betul. Efektif. Ya. Jadi kuliah hanya 1 tahun berapa bulan itu? 4 bulan. 1 tahun 4 bulan. Udah selesai jadi sarjana itu. Tapi kualitasnya Loh ya, kita tentu itu tetap kita menjaga. Yang utama kita tentu kualitas, Pak. Iya, betul. Jadi untuk kualitas itu kita tidak bisa meremehkan dan jadi, itu kita jaga. Tidak ada istilah bagi UT, Pak, ya. Misalnya saya ini kan sudah pegawai negeri misalnya. Ya. Mau naik pangkat misalnya atau minta maaf anggota TNI Polri yang pingin naik perwira misalnya, gua mau kejar ijazah tapi tidak ada istilah begitu, Pak, ya, di UT. Jauh, sangat jauh, bahkan tidak ada itu. Ya, berarti betul-betul Anda kuliah, jadi sarjana yang berkualitas. Betul, iya, Pak. Jadi memang UT selalu siap dalam kondisi apapun, ya. Kita pernah mengalami di Jayapura juga, waktu itu ada bukan 1, 2, 3, mungkin puluhan mahasiswa yang kita tolak ijazahnya. Tadi mungkin itu ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu mengeluarkan ijazah UT. Ya. Nah, sebagai perguruan tinggi negeri yang memang cyber, Pak, ya. Iya. Jadi jangan bermain-main tentang digital. Kita salah tempat, Pak. Salah tempat. Iya. Jadi itu kejadian ya berulang kali bahwa saya mau melegalisir ijazah. Yang kedua, saya dari BAKN Jakarta, kemudian ini diberikan catatan, ada amplop itu ditujukan ke Kepala UT Jayapura.
begitu saya buka keterangannya, klik, memang nggak ada. Ya. Tanda tangannya saya lihat dari tanda tangan. Yang tadi Bapak bilang Pak ya, Iya. pakai barcode itu. Iya, udah salah udah. Tapi karena kita ingin memberikan penjelasan yang penuh Ya. pada yang punya, ya kita harus datanya. Kita berikan datanya, Bapak, nomor ijazah ini tidak ada. Ya. Kemudian dan ini nggak ada. Kemudian tanda tangan ini salah dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana? Bapak ngambil ijazah di mana? Nah, kita tanya Pak. Oh saya ngambil ijazah di kota ini Pak. Bapak kuliahnya berapa tahun? Saya kuliahnya 4 semester. Wah sudah tanda tanya saya Pak. Kalau sudah udah tanda tanya. Oh iya ya. Jadi Pak, ini ijazah ini tolong sampaikan pada yang memberi. Kemudian yang memberikan ijazah tolong suruh datang ke sini. Ya, untuk dicatat, saya hanya kan gitu, maksudnya kan ada cara tersendiri kan. Iya betul. Nah, akhirnya waduh Pak, gimana ini orangnya nggak ada. Nah itu, nah ini terjadi memang. Jadi masyarakat harus hati-hati juga. Hati-hati ya, jangan sampai mudah terpengaruh dengan iming-iming bahwa kuliah di UT beres sekian semester saja sudah selesai. Tidak. Memang mudah tapi bukan dipermudah. Betul, itu, Pak, ya. Jadi jangan sampai akhirnya ketipu. Nah, itu Pak, memang ketipu akhirnya. Ya. Itu berapa? Menurut informasi sih itu ratusan Pak. Ya, tapi kita sudah tidak concern terhadap itu urusan dia. Kita tidak. Nah, bahkan dari pihak yang berwajib pun kita sudah memberitahukan jika ada begini. Oh ya Pak. Nah, akhirnya ya kita aman karena kita lepas dari segala sesuatu tindakan-tindakan yang memang tidak profesional gitu. Pak, UT ini kan lebih banyak orang yang kuliah, orang-orang yang sudah kerja. Rata-rata ya Pak ya, dari berapa 500 sekian tadi mahasiswa. Berarti ada kerjasama UT dengan lembaga-lembaga gitu lah Pak. Misalnya kerjasama dengan kementerian apa, terus misalnya kepolisian. Nah ini kan apakah itu juga sangat membantu bagi misalnya anggota atau ini untuk bisa meningkatkan SDM-nya dia? Saya kira kalau MOU maupun kerjasama kita itu hampir kementerian itu ada Pak. Misalnya Kementerian Keuangan, kepolisian juga udah ada, kepolisian juga. Ya, Kementerian Sosial itu juga ada kita. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ada. Ya, kita hampir Pak, hampir seluruhnya itu ada. Karena itu tadi bahwa pemerintah itu sudah cerdas Pak dalam meningkatkan kualitas SDM bawahannya. Bekerja dan belajar. Ya. Nah, kemudian di tingkat yang paling bawah yaitu di provinsi sini, kita itu sudah banyak seperti Timika, kita sudah kerjasama dengan Pemda Mimika. Iya, ya, khususnya dengan Yayasan Pendidikan Tembagapura. Itu satu kelas S2 MPDR. Kemudian dengan Merauke, dengan pihak Numpor, itu kerjasama. Dengan pihak ada pihak Numpor, ada pihak satunya itu kan ada dua itu kan. Nah itu kita sudah dua-duanya kerjasama. Ya. Kemudian ini kemarin dari Sekda Asmat datang ke sini. Kemudian dari Bovendigul itu mungkin besok akan ditandatangani kerjasama dan MOU dengan Bupati Bovendigul, termasuk dengan pihak Superiori itu. Nah, kemudian ada beberapa lagi ini yang belum kita bisa datang dengan Mulia itu Puncak Jaya. Puncak Jaya. Jadi awalnya memang kita selalu bersosialisasi Sasprom Pak ya, dan faktornya itu nunggu Pak kita. Ya, tapi akhir-akhir ini kok langsung pada
merespon. Nah, termasuk dari Membra Mulaya kemarin 3 dari Sekda pada datang semua. Nah, jadi sudah ada, artinya benar-benar sekarang ini sudah menggugah Iya. bahwa inilah yang terbaik. Betul, Gitu. sangat Pak, karena kan dengan belajar di UT, pegawai tidak perlu meninggalkan Betul, tempat tugas. itu yang Bisa diadukan sana. kemarin dari Membramo. Oh ya udah menjadi kalau gitu mau saya data semua ini Iya, dulu. Silakan Pak, silakan. Dan hal positif yang saya lihat Pak, kalau misalnya Pemda itu misalnya sudah banyak pegawainya kuliah di UT, mau tidak mau dia akan mendorong meningkatkan untuk kualitas jaringan telekomunikasinya di sana. Betul Pak. Dan yang paling utama bahwa siapa saja lulusan UT sudah tidak perlu lagi bekerja itu disuruh. Karena kita punya filosofi mandiri. Ya, betul. Nah, di situ. Belajar mandiri. Iya, sudah dari belajarnya mandiri, maka begitu lulus sudah tahu. Ini job description-nya Anda. Dia sudah tahu. Iya, Ya, langsung dia bisa menerjemahkan apa yang harus dikerjakan. Makanya dengan mandiri dan ditekan dengan kemandirian, maka dia adalah manusia yang berkualitas. Berarti guru-guru di daerah yang kuliah di UT dan sudah selesai kemarin tidak terkendala kalau belajar online Pak ya? Ya nggak kendala, Harusnya. Pak. Kecuali kalau di tempatnya itu terkendala jaringan. Ya, hanya masalah jaringan yang memberikan hambatan. Ya, tapi kalau untuk misalnya dia mau siapkan untuk materi belajar online mungkin sudah Enggak, kalau sudah, guru-guru itu ya, kuliah di UT. ya. Memang kalau di daerah saya sudah ke Membramo itu jaringannya nggak ada. Jaringan, Ya. Kemudian saya ke daerah Mapi Sama juga. ya. Kemudian ke daerah Paniai ya, agak ke pinggir. Oh ya, kalau di kotanya Enarotali Ya, sudah 4G dia Pak. Kemudian saya ke daerah Serui. Nah, itu ada hambatan-hambatan. Dan memang ada terus kemudian di Supiori karena itu bukaan baru ya. Jadi itu ada. Nah, namun kita jangan sampai terbelenggu oleh adanya jaringan itu, Pak. Betul. Karena UT menyiapkan Ada modul berbagai tadi macam. tuh. Iya, ada Gitu modul loh. tadi. Iya. Jadi, wah nggak ada jaringan, ya ada cara lain Iya, belajarnya. betul. Kan ada yang tatap muka, Iya, iya. online dan offline. Iya. Nah, sudah belajar di situ, kita disiapkan di situ. Nah, dengan demikian mahasiswa itu diberi beberapa alternatif yang disuruh memilih sendiri sesuai dengan apa yang paling cocok saya belajar. Iya, iya, iya. Di situ, Pak. UT sendiri masuk ke Papua sejak tahun berapa nih Pak? Akhirnya buka kantor di sini? Ya, kayaknya sudah kurang lebih itu berapa tahun? 16 tahun yang lalu, Pak. Ya. Saya ini sudah periode yang keberapa ya? Ke-6 apa nggak salah ini. Saya tahun 2018 karena 2009 nah, itu saya di Aceh. Di Aceh saya 5 tahun, kemudian saya teruskan sekolah, baru selesai langsung dikirim ke sini. Ya sudah, sebagai abdi negara ya mau tidak Siap mau. dimanapun. Ya, silakan dibangun di sana. Iya, iya. Nah, ternyata memang potensinya besar. Iya. Artinya apa? Kalau dulu itu dianggap daerah yang terjauh, terpinggir dan terlah ya. Terluar, Tapi sekarang terbelakang. saya bisa mengatakan pada orang pusat, sekarang tidak. Ya. Kita sudah terbaik juga, Mas. Bisa bersaing Pak Iya. Papua ya? Karena apa? Kita bisa bersaing dan bahkan kita juga pernah menjadi lulusan terbaik. Saya. Ada Pak ya? Ada, yaitu mahasiswa dari Timika, ya, yang akhirnya pas wisuda tahun 2018 itu dipanggil ya, dengan indeks sempurna 4.00. Ya. Nah ya kan kita bisa mengatakan bahwa kalau itu nilai yang sama adil. Ya. Betul. Karena nilai A di sini sama nilai A Jakarta. Sama. Berarti kita mampu, Ya, kita bisa. Bisa. Ya, itulah. Tinggal kemauan kita aja Pak. Nah, di situ Pak, bahwa kita bisa sekarang. Dan kita tidak usah ragu-ragu lagi, ya. Karena apa? Karena UT Jayapura juga sekarang sudah menggeliat, ya, mengejar. Tahun berikutnya kita punya tutor terbaik di Indonesia, tutor UT, ya. Kita dipanggil lagi ke sana. Nah, artinya itu
selama kita mampu, apa yang tadi dikatakan tadi, kita bisa kok. Iya, Ya. Bahkan tanpa sokok guru dari mana enggak, kita sokok gurunya modul itu aja. Iya, iya, iya. Ya. Kita belajar dari mana? Ya dari kemauan kita sendiri, apa yang kita siapkan, apa yang ada. Kalau kita benar-benar menginginkan saya harus bisa, ya bisa. Iya. Nah, kenyataannya memang bisa gitu. Ya. Nah ini loh Pak. Dan dari segi yang lain kita sudah mengalami kemajuan. Oleh karena itu potensi di sini sangat besar. Ya, mau meraih apapun juga ini ada jalan sudah. Tinggal Anda silakan. Pak, untuk dari 29 kabupaten kota mana yang belum akhirnya di mahasiswanya yang masih perlu ditingkatkan lagi jumlah maupun Ya. ininya? Saya kira untuk daerah-daerah yang konflik Pak. Oh. Ya seperti daerah Yahukimo, Pegunungan Bintang, terus ya daerah-daerah yang anulah. Sering ada gangguan keamanan. Iya gangguan-gangguan keamanan itu. Padahal mahasiswanya itu luar biasa Pak. Iya, iya. Seperti di Puncak Jaya nggak salah itu yang di Mulia itu ya. Iya, iya. Saya itu belum pernah ke sana, tapi tahu-tahu semester kemarin itu ada perwakilan dari sana datang dengan membawa semua perlengkapan syarat-syarat mahasiswa. Itu kurang lebih 90 mahasiswa baru Pak. Oh. Pak saya mau daftar. Iya, Coba saya kaget juga daftar apa? Mahasiswa baru dari mana? Dari Mulia Pak ini. Ini ada 97. Hah, kaget saya. Terus syaratnya sudah Pak, sudah dibawa. Ya kita layani, kita cepat. Ya. Cuma saya belum saya sana karena saya harus menunggu informasi dalam kondisi aman enggak. Kalau sudah aman saya baru datang untuk mensosialisasikan sejauh mana sih UT itu dan sebagainya. Nah ini kemarin sudah ada informasi mungkin bulan depan Pak. Oh ya siap saja. Saya kapan saja. Nah inilah Pak. Jadi memang kalau daerah-daerah lain yang sudah ada itu sip semuanya Pak. Sudah. Nah, sudah apa on lah sudah. Ya, artinya itu dari beberapa daerah bahkan di distrik-distrik kayak di mana ya di Merauke itu ada Kimam apa ya? Oh ya. Ya, itu kita juga ada Pak di sana. So, menelisik sampai Berarti sudah sampai ke pelosok-pelosok Pak ya. sampai Pak ke Pulau Yapen itu semua Pak pulaunya kita. Jadi itu. Oh ya Pak, kita kembali ke acara Disnatalis khusus untuk di Jayapura saja apa aja nih Pak kegiatannya dalam rangka? Ya kegiatannya kita sudah ada bakunya Pak ya. Artinya dikirim dari pusat mulai dari apa tilawatil Quran, seni tari, kemudian debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, kemudian ada berapa itu saya kurang hafal Pak, tapi banyak. Kemudian apa? Kalau dulu olahraga Pak, catur gitu, ada catur, terus game, ya itu ada kita. Nah, kalau dulu itu ada misalnya tenis meja ada dulu, tapi setelah apa COVID ini pandemi maka dimungkinkan ya yang bisa secara online. Oh, gitu. Maka itu dilakukan. Nah, kalau dulu lengkap ada tenis lapangan dan sebagainya Pak. Fisik kalau dulu Bang, secara fisik bulu tangkis dulu ada. Sekarang kita tiadakan karena harus kontak kan Pak. Iya. Pak, kalau UT sendiri misalnya kalau udah selesai wisudanya seperti apa? Sama enggak Pak? Ya. Dengan yang ini. Wisuda itu sama Pak. Tapi untuk UT unik ya. Ada wisuda pusat. Oh. Nah, jadi kita diberikan kuota Pak. Oh gitu. Nah, sebelum pandemi itu misalnya Jayapura kuotanya 100. Nah, seluruh Indonesia itu Pak, setiap anu jadi ngumpul di Jakarta itu kurang lebih ada berapa ribu itu. Waduh. Bener, ya kita punya gedung di sana, memang gedung pertemuannya gede Pak, yang terisi kurang lebih 3.000 sekalian. Nah di sana itu wisuda pusat. Kemudian ada wisuda daerah. Nah, karena kita nggak mungkin Pak menampung. Kalau kita terima di sana itu sekaligus itu lulusan setiap semester itu kurang lebih 30.000 Pak. Sarjana Pak ya. Sarjana Pak. 30.000 sarjana S1, S2 maupun S3. Maka diadakanlah wisuda daerah. Nah, tanggal 7 nanti Jayapura habis online ini, habis COVID itu ada wisuda daerah yang akan dihadiri langsung oleh Pak Rektor. Pak Rektor ya.
ya datang, ya, kurang lebih akan diikuti kalau itu lengkap semua ada kurang lebih 750. 750. Ya, itu. Nah, wisuda daerah itu juga demikian. Ijazah yang sudah terkumpul mahasiswa akan diwisuda. Namun demikian tidak ada hambatan jika mahasiswa yang belum mendapatkan ijazah tapi sudah di yudisium diperbolehkan ikut wisuda gitu. Karena kalau sudah di yudisium itu sudah clear sebagai sarjana. Cuma ijazahnya karena masih ijazah dalam itu proses. dikti cetaknya. Iya, betul, iya. Tuh. Kita nunggu. Sementara masih ada kurang lebih 475 yang sudah ijazahnya sudah ada. Oh iya. Tuh. Ini kan sudah kalau universitas lain sudah tahun ajaran mau masuk ajaran baru. Nah, UT sendiri khususnya Jayapura bagaimana untuk pendaftaran semester ini? Untuk ajaran baru ini sebenarnya kan karena kita itu tidak ada waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian, kita itu udah ada kurang lebih 150 yang baru di sini. Yang sudah kemarin saya cek berapa mahasiswa baru yang sudah 150-an Pak. Itu belum yang di daerah-daerah. Ini yang di khusus untuk kota Jayapura saja. Gitu, yang dia datang daftar yang sudah lama-lama itu, yang nanti akan masa belajarnya mulai Agustus itu. Sudah ada, kita sudah ada 150-an lebih Pak. Pak, kalau misalnya ada nih adik-adik kita yang milenial yang fresh graduate yang baru tamat SMA, boleh enggak Pak? Karena jangan sampai kan ada pemikiran masyarakat bahwa UT itu kebanyakan orang-orang yang sudah 30 tahun ke atas, orang yang sudah bekerja. Kalau yang baru tamat SMA, no problem Pak ya? Jadi begini Pak, memang 5 tahun yang lalu semua itu masih didominasi oleh kaum-kaum ya setengah tua sampai tua. Tapi Pak sekarang ke sini Pak, dominasi itu ada di kaum milenial Pak. Oh, sudah 75% itu sudah kaum milenial yang kuliah. Oh, nah, sekarang ini menghabiskan saja yang masaan itu sudah mau lulus semua. Sekarang ini semua milenial Pak, hampir milenial. Jadi setiap pendaftaran itu saya cek itu milenial antara 75 sampai 85% itu milenial semuanya. Jadi sekarang sudah sangat paham sekarang ya. Saya tanya banyak itu yang milenial, kamu ya Pak saya sambil kerja. Banyak itu. Apa? Ya pokoknya saya kerja Pak, kerjanya halal, tapi saya bisa belajar dan sudah lulus kemarin datang. Berarti pas Pak seperti yang Bapak bilang, mengajarkan masyarakat kita mandiri. Betul. Saya pikir Anda jangan berpikir bahwa kuliah di UT mendengarkan kata sumir. Tapi justru itulah yang mendongkrak Anda untuk yang lebih berhasil. Karena apa? Anda sudah dididik orang yang mandiri. Betul. Iya Pak, saya benar-benar begitu sudah lulus saya semuanya lancar. Karena apa? Belajar saya sudah saya nggak usah diperintah, yang penting saya diberi job, ini kerjaanmu, saya jalan Pak. Dan itu manfaat mandiri saya. Bukan hanya mandiri. Kalau kamu mandiri, itu berarti kamu banyak ambisi dan emosi. Tapi kalau kamu sudah kemandiriannya matang, maka kamu mampu mengukur apa yang harus bisa dikerjakan. Iya, karena kan banyak kan Pak, kalau mandiri saya mandiri. Kadang-kadang orang mandiri itu bagus memang. Ya. Tapi kadang-kadang dia tidak bisa mengukur emosinya. Wah, pokoknya saya bisa sendirian, nggak usah. Ya karena pengertian mandiri itu kan saya percaya dengan kemampuan tanpa bantuan orang lain. Tapi sebagian ahli mengatakan tidak cukup mandiri, tapi harus ada kemandirian. Sebab orang yang punya kemandirian mengerjakan sesuatu itu berpikir punya parameter. Ada ukurannya. Kira-kira saya mampu nggak? Kalau nggak mampu, saya cukup segini saja. Itulah yang akan berhasil. Betul. Jangan 10 langsung diambil, nggak berhasil. Mendingan kamu ngambil 5, berhasil semuanya. Nah itulah. Ya Pak, memang begitulah. Memang saya kadang-kadang dulu pernah berpikir demikian. Pokoknya semuanya ingin saya ambil semuanya, padahal saya nggak mampu. Nah,
berarti kamu belum punya parameter, belum punya kemandirian. Tapi sekarang kamu kan tahu kan. Ya, itu. Jadi jangan maksa. Nah, dengan demikian keberhasilanmu itu akan memuncak, mengarah ke puncak. Nah inilah Pak. Jadi kita bukan hanya mendidik dimensi akademis, tapi mendidik dimensi kualitas SDM. Ini yang dia. Jadi lulus dari UT secara akademis oke, secara SDM kualitas oke juga. Attitude-nya juga Pak ya. Betul di situ. Ini yang lebih itu Pak yang UT mungkin ingin diberikan pada alumni itu. Tidak hanya lulus jadi sarjana saja, tapi apa yang kamu terima dari UT, apa yang bisa kamu implementasikan pada masyarakat. Ya Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita ini, bincang-bincang kita ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pemirsa Cepos TV, baik itu terkait mungkin ada yang, ya siapa tahu ada yang gue pengen belajar di UT, kuliah di UT. Silakan Pak, mungkin disampaikan. Oke, terima kasih. Untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Papua, khususnya secara khusus juga di Jayapura, UT telah menyediakan ruang, waktu, dan arah dalam menempuh pendidikan sebagaimana filosofi UT sendiri, pendidikan terbuka jarak jauh. Terbuka diartikan Anda mempunyai kebebasan untuk menempuh, untuk mengikuti, dan untuk menghasilkan diri sendiri sebagai manusia yang berkualitas. Anda tidak perlu ragu, UT adalah suatu universitas negeri yang sudah berdiri sejak tahun 84 dan satu-satunya mempunyai fasilitas yang terbaik ya, dalam hal cyber university-nya. Oleh karena itu, saya berharap siapa saja, adik-adik kaum milenial, pekerja, ya, bapak-bapak yang memang ingin mencoba bagaimana sih pendidikan jarak jauh, kita selalu memberikan ruang dan waktu. Dan yang paling penting, UT akan membentuk manusia dengan akademis yang berkualitas dan SDM yang unggul, maju, ya, sehingga dapat membantu pembangunan yang ada di daerahnya. Sekali lagi, UT adalah Universitas Cyber. UT bukan satu-satunya universitas yang terbaik, tetapi yakinlah UT adalah satu-satunya universitas yang terbesar. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, UT salah satu universitas yang terbesar di Indonesia. Terima kasih. Iya, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Direktur UPBJJ Universitas Terbuka Jayapura, Bapak Dr. Andes Mujadi MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua, dan jangan ragu bagi masyarakat di tanah Papua yang ingin meningkatkan SDM-nya melalui pendidikan, jangan ragu-ragu ke UT. Karena belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Tidak mengenal. Kapan dimanapun, kapanpun. Di tempat tidur juga bisa. Ya. Oke. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Ngopi Bareng Redaksi akan selalu hadir dengan narasumber yang luar biasa. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak.